Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Menurut Bang Supratman, tapi Bang Rifai apa Supratman sih gitu loh? Hah? Nah, karena beliau sakit-sakitan dulu diganti nama Rifai. Oh iya, Pak? nggak? Pernah nggak Bapak akhirnya dianggap sebagai, ya mungkin orang Jawa dan ada hal-hal lucu yang tidak terlupakan gara-gara nama itu, Pak? Perasaan seorang lawyer ketika membela kasus, apa yang Bapak pertimbangkan gitu? Buat saya yang paling penting, jangan pernah putus harapan. Yang kita miliki adalah hope. Kalau kita belum miliki apa-apa, harapan yang nggak boleh putus. Nggak boleh pernah kehilangan tentang harapan. Apalagi tentang Indonesia. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya, serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dan juga terima kasih kepada penonton yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Tepuk tangannya mana? Dan kali ini kami akan menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial untuk Anda. Beberapa waktu lalu, sosok ini menjadi sosok paling dicari para musisi yang bersiteru soal royalti. Ia juga merupakan pribadi yang tegas dan suka sesuatu yang pasti-pasti. Nah, mampukah dengan amanah yang diembannya kini ia menjadi penjaga keadilan negeri? Siapakah bintang tamu kita kali ini? Ini dia. Sosok inspiratif satu ini memulai perjalanan karirnya di dunia hukum sejak usia muda. Ia adalah Supratman Andi Aktas, lahir pada tanggal 28 September 1969. Ia merupakan seorang akademis, advokat, dan politikus Indonesia yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 menjabat sebagai Menteri Hukum. Pria kelahiran Sopeng, Sulawesi Tengah ini dikatakan memiliki sifat kepemimpinan yang baik dan mengayomi. Lalu, bagaimana gejolak perahu yang ditumpanginya saat ini? Kemana tujuan perahu ini akan membawa seorang Supratman Andi Aktas, sang penjaga keadilan? Dan langsung saja kita akan sambut bintang tamu Q&A malam ini, Supratman Andi Aktas. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sekali lagi lebih meriah teman-teman. Selamat malam Bapak, apa kabar Pak Menteri? Bagaimana ini katanya kan habis dicari kemarin tuh oleh para musisi. Apa yang mereka minta dari Bapak sebenarnya sih Pak? Semua teman-teman karena lagi bahas undang-undang Royalti ya Pak? Hak cipta terkait royalti. Saat ini lagi bergulir DPR, kami menunggu hasil dari teman-teman di DPR. Baik, tepuk tangan. Sebelum nanti kita ulas banyak tentang sosok Pak Menteri Hukum kita kali ini, ada beberapa syarat yang harus Bapak penuhi untuk bisa duduk di kursi Q&A. Waduh, boleh berat juga menjawab cepat ya Bapak? Jaksa atau pengacara Pak? Jaksa. Kenapa Pak? Soalnya bapak saya jaksa. Wih, Alhamdulillah. oke. Politisi atau pengusaha? Politisi. Kenapa politisi Pak? Bisa berbuat yang lebih baik dalam strategi kebijakan buat masyarakat banyak. Kalau politisi atau menteri Pak? Politisi. Tetap politisi ya? Oke, baik. Contoh Makassar atau Konro? Dua-duanya deh. Jakarta atau IKN Pak? Dua-duanya. Jokowi atau Prabowo? Dua-duanya. Dua-duanya, tepuk tangan untuk. Silakan duduk Pak.
Terima kasih Makasih, Mbak Bapak Ioana. Supratman, senang sekali Bapak berkenan bergabung di Q&A kali ini. Nah, kita akan banyak sekali berbincang seru, tapi ada aturan mainnya. Bapak akan ada 9 box, nanti Bapak berkenan boleh memilih nomor berapa, di dalamnya akan ada tema-tema yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Oke. Yang pertama, langsung saja Bapak berkenan untuk box nomor berapa? Nomor 5. Kita buka. Law and Order. Yang bikin saya penasaran akhir-akhir ini memang tadi Pak, isu tentang banyak para artis papan atas datang berbondong-bondong ke Kementerian Hukum. Apa yang mereka sampaikan ke Bapak? Ada bagusnya juga, Mbak Yana. Jadi pertama, ini menyangkut soal kepastian soal hak. Undang-undang hak cipta kita sebenarnya sudah cukup bagus. Menyangkut, mengatur soal bagaimana kemudian seluruh karya cipta itu bisa dihargai karena punya nilai ekonomi yang cukup baik ya. Dan karena itu dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang, dan juga negara bertanggung jawab untuk melindungi itu. Nah, karena itu bagi Kementerian Hukum saat ini sedang menunggu hasil inisiasi teman-teman di DPR untuk melakukan revisi undang-undang tentang hak cipta. Supaya bisa memberi kepastian baik kepada penciptanya, kemudian kepada musisinya, kemudian juga event organizer-nya, penyelenggara. Dan itu memang harus diatur, karena kalau tidak nanti bisa menimbulkan masalah. Jadi menyangkut intellectual property ini adalah sesuatu yang kita terikat juga dengan dunia internasional. Tetapi kita tidak berpikir soal keluar dulu, tetapi bagaimana kemudian kita lebih mengatur dan memberi kepastian hukum terhadap segala yang terkait dengan hak cipta. Secara spesifik Pak yang disampaikan misalnya Agnes Monica yang kemarin datang ke Bapak itu apa Pak? Yang dia inginkan dan yang Bapak sampaikan? Semuanya sama ya, hampir semua sama. Hari ini juga saya menerima teman-teman musisi yang Persatuan Komposer seluruh Indonesia juga meminta hal yang sama supaya ada pembenahan dari sisi penanganan lembaga manajemen kolektif. Kemudian yang kedua, pembenahan terhadap lembaga manajemen kolektif nasional. Dan yang paling penting adalah bahwa lembaga manajemen kolektif nanti yang akan mungkin kita lakukan sedikit perubahan, baik dari sisi jumlah maupun personilnya. Tapi juga yang paling penting karena di dalam praktek yang ada sekarang, lembaga manajemen kolektif itu terlalu besar memungut fee buat lembaga manajemen kolektif dalam operasionalnya. Sehingga kita berharap mudah-mudahan nanti dalam revisi ini biaya buat teman-teman yang mengelola lembaga manajemen kolektif ini itu bisa bekerja lebih maksimal, tetapi memungut sesuatu yang melebihi porsi buat pencipta itu akan kita kurangi. Supaya nanti gairah untuk mendaftarkan seluruh karya cipta itu, hak cipta itu bisa berkembang. Sehingga nanti seluruh stakeholder bisa menikmati hasil karena potensinya sangat besar. Kalau tidak salah tahun lalu kita baru bisa mengkolek kurang lebih sekitar 160 miliar rupiah. Padahal potensinya bisa menjadi di angka 2-3 triliun rupiah. Itu artinya ada yang salah dalam hal mengkolek terhadap pengumpulan royalti tadi. Salahnya di mana sih Pak? Karena ini kan sudah menjadi persoalan yang sejak lama ya, bukan baru-baru saja. Karena kebetulan ini melibatkan Ahmad Dhani, Agnes Monica, dan rekan-rekan artis, jadi ini kemudian menjadi viral lagi. Begitu. Saya melihatnya bukan di personal masing-masing, tetapi di lembaga manajemen kolektif dan sistem yang mereka gunakan. Nah, ke depan kita harus membangun sebuah sistem yang menjamin bahwa sistem collecting yang berlaku itu dan pendaftaran terhadap semua karya cipta itu bisa dilakukan di lembaga manajemen kolektif. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya rasa industri kreatif kita termasuk di dunia musisi itu akan semakin berkembang, Mbak. Kementerian Hukum sekarang itu ranahnya secara spesifik apa sih Pak? Satu, memang ada mispersepsi ya. Jadi seakan-akan karena mungkin nomenklatur kali, Pak. Jadi seakan-akan itu Menteri Hukum mengurus semua yang terkait dengan hukum, termasuk aparat penegak hukum. Padahal di Kementerian Hukum, baik sebelum reorganisasi maupun setelahnya, itu tetap sama, tidak ada yang berubah. Kami punya tugas dan fungsi pokok yang sangat terbatas sebenarnya. Tapi yang lebih utama dan lebih seksi itu ada di Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Karena seluruh kementerian, lembaga negara, termasuk pemerintah daerah,
pasti akan berurusan dengan Kementerian Hukum, terutama dari sisi pembentukan regulasi. Apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai ke tingkat peraturan kepala daerah. Nah itu semua pasti tergantung, karena proses harmonisasinya terpusat di Kementerian Hukum. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, di Kementerian Hukum itu layanan untuk masyarakat sangat banyak. Kurang lebih ada 500 layanan yang kita bisa berikan. Sesuai dengan judul Q&A kali ini untuk Bapak, penjaga keadilan. Yang pertama, respon Bapak ketika mendengar penjaga keadilan yang disematkan ke Bapak apa Pak? Buat saya itu menjadi fitrah ya. Bukan hanya bagi Kementerian Hukum, siapapun. Itu menegakkan keadilan adalah menjadi kewajiban Tapi kita. adil bagi Bapak itu apa sih Pak? Keadilan itu kan perspektifnya berbeda-beda. Tetapi buat saya adalah kalau itu bisa memberikan dan sesuai dengan apa yang diatur oleh negara, kemudian kita lakukan sesuai dengan nurani kita, dan apapun hasil keputusan yang kita ambil, ya itulah keadilan dalam perspektif yang saya miliki. Tepuk tangan Pak Supratman. Baik, agar kita lebih adil, saya tidak ingin mendominasi untuk bertanya ke Bapak seorang diri. Nanti di segmen kedua kami akan hadirkan para panelis yang akan berbincang langsung dengan Pak Supratman Andi Aktas. Sesaat lagi hanya di Q&A. Anda pasti pernah merasakan sedang tenang-tenang makan tiba-tiba dikagetkan oleh jeng jet, jeng jeng jet, jeng jeng jet. Sekelompok pelayan datang hari ini. Bayangkan betapa kayanya pencipta lagu Selamat Ulang Tahun. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.